Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu kali ini aku mau bahas buku dengan judul A Cup of Tea. Ini tuh bukunya Gita Savitri. Jadi siapa sih Gita Savitri itu? Gita Savitri itu adalah influencer yang kemarin-kemarin baru aja viral gara-gara dirujak netizen karena statement dia tentang chat free. Jadi dia itu youtuber, selebgram, blogger juga. Sebelum dia viral karena child free-nya dia itu, aku tuh udah lama punya buku ini. Aku suka dia karena pemikiran dia tuh yang kritis, makanya aku beli buku dia. Ini buku kedua dia. Buku pertama dia aku juga baca, terus kayak penasaran aja sama buku yang kedua ini kayak gimana, terus aku beli deh. Jadi buku ini itu per babnya itu nggak saling nyambung atau berdiri sendiri, jadi kayak baca blog pribadi dia aja. Sebenarnya aku suka sih sama modelan buku yang kayak gini, kayak jadi tuh kita tuh bisa mengerti pemikiran dari penulisnya. Jadi apa sih isi dari A Cup of Tea ini? Jadi buku ini tuh bercerita tentang perjalanan hidup seorang Gita Savitri yang saat itu umurnya 20 tahunan, tentang dia yang sedang mengalami life crisis ya, like me. Terus tentang dia yang tentang dia yang menjalani lika-liku kehidupan kenyataan lah itu. Terus skeptis tentang kenyataan, terus kebingungan mimpi dan tujuan yang harus dilaksanakan, dan juga rencana hidup dia. Buku ini tuh sedikit banyak tuh kayak membantu kita menemukan jati diri kita. Terus juga di sini juga diceritakan tentang struggle dia di kehidupan nyata, mulai dari masalah finansial, sosial, pendidikan, terus juga politik, agama, dan keluarga dia. Dari sekian banyak bab yang ada di buku ini, yang paling mengena di aku adalah bab mendengarkan. Di situ Gita Savitri menulis bahwasanya mendengarkan untuk mengerti, bukan untuk merespon. Nah, dengan mendengar, kita tuh jadi mengerti sebagian kecil dari kisah seseorang. Dari sebagian kecil itu, kita bisa mengambil banyak pelajaran darinya. Dan sebagai pengingat kita bahwasanya banyak loh di dunia ini yang kita tidak tahu. Jadi kayak reminder kita untuk tidak arogan, karena dengan mendengarkan, yaitu tadi kita tahu banyak banget hal yang tidak kita tahu di dunia ini. Terus beralih lagi ke bab lainnya, yaitu bab words cut deeper than knife. Dari judulnya kan udah tahu kalau kalimat lebih tajam daripada pisau. Di bab ini tuh Gita Savitri membahas artis Korea yang memilih untuk S-word, yaitu Suli. Gimana bacanya? Pokoknya ya itulah, Suli. Nah, dia memilih untuk S-word karena dirundung di dunia maya. Dari sini kita tuh tahu kalau masyarakat kita telah mengalami perubahan sikap yang mengerikan di dunia sosial media, yaitu individu lain menjadi juri untuk individu lainnya, atau individu satu ngejudge individu lainnya, padahal individu satu dan individu lain itu nggak pernah bertemu di kehidupan nyata dan tidak pernah mengenal secara pribadi kehidupan satu sama lain gitu. Tapi seseorang bisa mengetik semengerikan itu sehingga menimbulkan efek trauma, efek depresi kepada individu lainnya. Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa dalam bersosmed kita harus memberi rambu-rambu untuk diri kita sendiri, sehingga kita bisa lebih wise dalam bermedia sosial. Walaupun kita di era kebebasan berpendapat, tapi setidaknya kita mengindahkan etika dalam menyampaikan pendapat ya, agar tidak menimbulkan sakit
yang bisa merenggut nyawa individu lainnya. Mungkin orang-orang yang memilih S-word karena dibully itu bukan karena keputusan diri dia sendiri, tapi karena dibunuh secara massal oleh ketikan-ketikan netizen. Di buku ini Gita Saf itu juga memberikan tips bagaimana bersikap kritis dan objektif terhadap diri sendiri. Jadi sebaiknya kita dapat memberi batasan ekspektasi dan detachment supaya mampu memilih mana yang lebih esensial dan nyaman. Tapi cara ini tuh tidak one fits all, karena setiap individu pasti punya caranya sendiri untuk menemukan diri mereka sendiri gitu. Oke, overall setelah baca buku ini, kelemahannya itu dia tuh nggak punya daftar isi. Orang yang suka baca buku dari daftar isinya dulu tuh kayak sayang aja nggak ada daftar isinya gitu. Sama setiap babnya itu tidak berhubungan, stand alone. Tapi kadang-kadang aku ngerasa kayak dia tuh udah dibahas deh kayaknya di bab yang lalu, kenapa dibahas lagi tema ini, tapi padahal judulnya beda. Jadi kesannya kayak acak aja ini buku. Kalau kelebihannya si Gita Saf ini isinya bisa memotivasi kita to love yourself, terus juga untuk mengenali diri sendiri. Jadi intinya untuk mencintai diri sendiri, untuk love yourself, you have to mengenali diri sendiri gitu. Buku ini tuh aku rekomendasikan buat orang-orang yang lagi 20-an, lagi quarter life crisis, untuk menemukan dirinya sehingga lebih calm down your crisis. Terus apa lagi ya? Ya, kalau kamu mau baca antingan yang meaningful, kamu harus baca ini. Bye bye.